Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desyana Rahmawati dengan NIM C1C021204. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pajak, yaitu pajak penghasilan, subjek pajak, dan objek pajak. Yang pertama, yaitu PPh dan penghasilan. Pajak yang dikenai terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 1 tahun pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari dalam negeri maupun di luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Lalu, subjek pajak yang menjadi subjek pajak adalah yang pertama orang pribadi dan warisan yang belum terbagi, yang kedua badan yang terdiri dari PT, CV perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan bentuk apapun, FA, kongsi, koperasi, dan lain-lain, atau organisasi yang sejenis lembaga dan bentuk badan lainnya. Subjek pajak dapat dibedakan menjadi yang pertama subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari subjek pajak orang pribadi, yaitu orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Lalu selanjutnya badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usahanya melalui BUT di Indonesia. Lalu, orang pribadi sebagaimana poin A yang menerima penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melakukan BUT di Indonesia. Badan yang tidak didirikan yang tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Lalu yang terakhir, badan sebagaimana poin C yang menerima penghasilan bukan dari BUT di Indonesia. Lalu mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Subjek pajak dalam negeri yang orang pribadi mulai saat dilahirkan, berakhir saat meninggal, mulai saat berada di Indonesia, berakhir saat meninggal Indonesia untuk selamanya. Lalu yang kedua, subjek pajak dalam negeri, badan mulai saat didirikan dan berakhir saat dibubarkan. Yang ketiga, subjek pajak luar negeri, BUT mulai saat menjalankan usaha, berakhir saat tidak lagi menjalankan, mulai saat menerima penghasilan dari Indonesia, berakhir saat tidak lagi menerima penghasilan dari Indonesia. Lalu yang keempat, warisan belum terbagi mulai saat timbulnya warisan belum terbagi, berakhirnya saat warisan telah selesai dibagikan. Lalu yang tidak termasuk subjek pajak, yang pertama Badan Perwakilan Negara Asing, yang kedua pejabat perwakilan diplomat, konsulat, dan pejabat lain negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat yang pertama bukan WNI, yang kedua di Indonesia tidak melakukan pekerjaan atau usaha, yang ketiga adanya timbal balik dari negara yang bersangkutan. Lalu yang ketiga, organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Kepmenku nomor 314 KMK 04/1998 tanggal 15 Juni 1998 dengan syarat A, dengan syarat yang pertama, Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Yang kedua, tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggota, contohnya ADP, IBRD, IDA, IPC, IJJDF, IMP, UNDP, PAO, dan lain-lain. Yang terakhir, pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Kepmenku nomor 314 garis miring KMK 04 tanggal 15 Juni 1998 dengan syarat bukan WNI, di Indonesia tidak melakukan pekerjaan atau usaha, dan timbal balik dari negara yang bersangkutan. Lalu objek pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menentukan penghasilan sebagai objek pajak. Yang pertama, arti penghasilan atau objek pajak bagi wajib pajak dalam negeri setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk yang pertama penghasilan atau imbalan atas
pekerjaan atau jasa yang diterima atau gaji, upah, tunjangan honorarium, komisi, bonus, pensiun, dan lain-lain. Lalu yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta kecuali yang ditetapkan oleh Menko. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Lalu dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi termasuk dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dikenakan PPh final pasal 4 UU nomor 36 tahun 2008 maksimal 10%. Royalti, sewa, dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang, selisih revolusi aktiva tetap, keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, premi asuransi, iuran yang diterima wajib pajak sebagai anggota perkumpulan menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bunga obligasi, dan surplus Bank Indonesia. Lalu arti penghasilan atau objek pajak bagi wajib pajak luar negeri. Penghasilan terbatas pada penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Di samping juga terbatas penghasilannya yang dibayarkan atau terhutang oleh pertama badan pemerintah, lalu penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri dengan penghasilan dalam bentuk sebagai berikut atau dividen, bunga, royalti, imbalan, hadiah, pensiun, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, arti penghasilan objek pajak bagi wajib pajak BUT. Penghasilan yang ditunjuk sebagai objek pengenaan pajak penghasilan bagi wajib pajak BUT adalah yang pertama, bantuan atau sumbangan, lalu harta hibahan yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan sederajat, badan keagamaan sosial, pengusaha kecil, koperasi yang ditetapkan Menkeu, warisan, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham, pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura, pembayaran dari asuransi kepada orang pribadi, dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menkeu, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komandita yang modalnya tidak terbagi atas saham, lalu bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura yang menjalankan usahanya di Indonesia, dan yang terakhir perusahaan kecil menengah yang ditetapkan oleh Menkeu dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga teman-teman dapat mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.